Halo semuanya, kembali lagi sama saya Muhammad Lutfi dari Prodi Fisika di Universitas Negeri Jakarta. Kali ini video yang saya buat akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian baterai dengan menggunakan charger biasa. Mari kita tonton videonya. Oke, bagian pertama ini ada komponen utama, di mana ada beberapa komponen utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada power adapter. Di sini power adapter ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik AC dari sumber listrik menjadi tegangan DC yang sesuai untuk perangkat yang akan diisi dayanya. Nah, terus selanjutnya itu apa sih? Selanjutnya itu ada transformator atau yang bisa disebut dengan trafo, dan yang fungsinya itu untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik AC dalam charger yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya itu ada penyarah. Penyarah ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC yang telah diturunkan oleh transformator menjadi tegangan DC. Nah, kenapa ini penting tuh? Karena sebagian besar perangkat elektronik bekerja dengan tegangan DC. Yang selanjutnya itu ada filter kapasitor. Nah, filter kapasitor ini berfungsi untuk mengalunkan tegangan DC yang dihasilkan oleh penyarah dengan mengurangi riak atau fluktuasi, sehingga menghasilkan output DC yang lebih stabil. Dan ada dua hal lagi, yaitu yang pertama adalah regulator tegangan, di mana fungsinya ini untuk menjaga tegangan output DC tetap konstan dan sesuai dengan spesifikasi perangkat, meskipun terjadi fluktuasi pada tegangan input atau perubahan beban. Dan terakhir itu ada kabel dan konektor. Nah, fungsinya itu untuk mengalirkan tegangan DC dari charger ke perangkat yang akan diisi dayanya, memastikan koneksi yang aman dan efisien. Selanjutnya di bagian kedua ini saya akan membahas tentang proses pengisian baterai menggunakan charger kabel biasa. Pada proses pengisian baterai dengan kabel biasa melibatkan beberapa tahap penting yang bekerja secara berurutan untuk mentransfer energi listrik dari sumber daya ke baterai perangkat. Tahapan ini mencakup transformasi tegangan, penyarah arus, pengaturan arus dan tegangan, serta penyimpanan energi dalam baterai. Pertama, listrik dari sumber daya seperti stop kontak rumah tangga biasanya berupa arus bolak-balik atau biasa disebut dengan AC dengan tegangan standar. Pada charger yang dilengkapi dengan adaptor berfungsi untuk menurunkan tegangan tinggi tersebut ke tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perangkat. Pada tahap ini yang bekerja yaitu transformator. Contoh kasusnya, sumber daya yang dihasilkan sebesar 220 volt pada perangkat memerlukan 45 volt, maka trafo akan bekerja untuk menurunkan tegangan tersebut. Selain menurunkan tegangan, adaptor juga mengubah arus AC menjadi arus searah atau yang disebut dengan DC melalui proses yang disebut penyarah. Karena sebagian besar perangkat elektronik memerlukan arus DC untuk beroperasi. Setelah arus listrik diubah menjadi DC dengan tegangan yang sesuai, energi listrik tersebut dialirkan melalui kabel charger ke perangkat. Nah, pada kabel charger yang memiliki kualitas itu sangat mempengaruhi efisiensi pengisian. Contohnya seperti kabel dengan konduktor berdiameter lebih besar dan bahan berkualitas tinggi. Contohnya tembaga murni mampu menghantarkan arus listrik dengan resistensi yang lebih rendah, sehingga mengurangi kehilangan daya selama transmisi.
Selanjutnya, pada perangkat terdapat sirkuit pengisian yang berfungsi mengatur arus dan tegangan yang masuk ke baterai. Gunanya untuk memastikan bahwa baterai menerima daya dalam parameter yang aman dan optimal. Sirkuit ini mencegah pengisian yang berlebih atau bisa disebut dengan overcharging dan panas yang berlebih karena dapat merusak baterai atau mengurangi umur pakainya. Selama proses pengisian, arus listrik yang masuk ke baterai menyebabkan reaksi kimia di dalam sel baterai, di mana ion bergerak antara elektroda positif dan negatif, menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Ketika perangkat digunakan dan baterai melepaskan daya, proses ini berbalik, melepaskan energi yang tersimpan untuk memberi daya pada perangkat. Pentingnya untuk menggunakan charger dan kabel yang sesuai dengan spesifikasi perangkat untuk memastikan proses pengisian berjalan efisien dan aman, serta untuk memperpanjang umur baterai. Lalu dalam pengisian baterai terdapat hubungan dengan medan listrik yang sangat penting dalam mendorong aliran elektron melalui kabel dari sumber listrik ke perangkat. Perbedaan tegangan antara charger dan perangkat menciptakan medan listrik yang menyebabkan elektron mengalir, sehingga energi listrik dapat ditransfer dan disimpan dalam baterai. Medan listrik ini dihasilkan oleh perbedaan potensial antara dua titik yang mendorong muatan listrik bergerak melalui konduktor. Besaran medan listrik dalam kabel sebanding dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan panjang kabel antara dua titik tersebut. Dalam konteks kabel charger, medan listrik mendorong elektron untuk bergerak dari ujung kabel yang terhubung ke sumber listrik menuju ujung yang terhubung ke perangkat, yang berguna untuk memungkinkan transfer energi yang efisien. Oke, pada tahap yang terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan charger kabel biasa. Dimana yang pertama kita akan membahas tentang efisiensi dan faktor yang mempengaruhi. Di sini ada kualitas kabel, panjang dan ketebalan kabel, kompatibilitas tegangan dan arus, di mana ketiga hal tersebut bersangkutan erat dengan medan listrik. Yang pertama, kualitas kabel. Kualitas kabel dengan konduktivitas tinggi dan resistansi rendah memungkinkan medan listrik yang lebih efektif dalam mendorong arus, sehingga meningkatkan efisiensi pengisian. Lalu yang kedua itu ada panjang dan ketebalan kabel, di mana kabel yang memiliki lebih pendek dan lebih tebal, resistensinya itu lebih rendah, sehingga medan listrik dapat lebih efektif dalam mentransfer energi. Dan yang terakhir, kompatibilitas tegangan dan arus. Menggunakan charger dengan spesifikasi tegangan dan arus yang sesuai dengan perangkat memastikan medan listrik yang dihasilkan optimal untuk pengisian yang efisien dan aman. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan dengan teknologi pengisian nirkabel. Berbeda dengan charger kabel biasa yang mengandalkan medan listrik dalam konduktor untuk mentransfer energi. Teknologi pengisian nirkabel memanfaatkan medan elektromagnetik melalui induksi untuk mentransfer energi tanpa kabel fisik. Meskipun menawarkan kemudahan, efisiensi pengisian nirkabel umumnya lebih rendah dibanding dengan pengisian melalui kabel karena adanya kehilangan energi dalam proses induksi. Dan yang terakhir, merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari video ini, medan listrik memainkan peran krusial dalam proses pengisian baterai menggunakan charger kabel biasa dengan mendorong aliran elektron melalui kabel dari sumber daya ke perangkat. Efisiensi pengisian dipengaruhi oleh kualitas kabel, kompatibilitas spesifikasi charger, dan karakteristik medan listrik yang dihasilkan. Sekian dari video saya pada hari ini. Terima kasih.